pembicara kali ini kan merupakan founder SB9 Yes, founder dari kantor kita di Titans Agency nih teman-teman. Oke, udah ready buat dengerin semua? Ready ya? Yuk, mari kita sambut Bapak David Hendrawan. Oke, semangat pagi. Pagi ya. Di Prudential kita selalu mengenal yang namanya pagi, nggak pernah malam. Bisa pinjem pointernya, Pak? Saya langsung aja. Oh, nggak ada. Oh, oke. Oke, sorry. Oke, teman-teman. Karena waktu saya juga nggak akan berlama-lama ya. Saya langsung ke poinnya. Intinya begini. Di luar sana, banyak orang nggak ngerti tentang bisnis asuransi. Mereka hanya taunya join asuransi itu dijadiin sales. Keliling, nawarin. Untuk apa tujuan akhirnya mereka nggak paham. Dengernya cuma separuh, nggak ngerti untuk apa tujuannya. Oke? Hari ini saya ingin jelasin seperti apa sih bisnis. Sisanya Anda putuskan sendiri. Keren nggak bisnis ini? Boleh nggak dikerjain, difokusin? Satu lagi. Siapa yang hari ini kerja ikut orang? Boleh angkat tangan nggak? Yang hari ini masih kerja ikut orang? Oke, Bapak. Kerja di mana, Pak? Di Telkom ya, Pak? Di Telkom. Udah berapa tahun, Pak? Dari 2016. Oke. Pak, kalau ditanya ini, rumah dengan mobil, apa yang lebih Bapak inginkan? Rumah. By the way, mohon maaf, Bapak udah punya rumah? Sudah punya ya? Udah nyicil atau apa? Hah? Oke, udah punya rumah sendiri ya? Oke, teman-teman. Saya sering banget ketemu dengan orang-orang yang punya mimpi rumah dan mobil. Ya. Tapi kalau saya kerucutin lagi, apa sih keinginannya? Kebanyakan pinginnya rumah. Kebanyakan. Udah punya rumah sendiri? Pingin punya rumah? Pingin punya rumah ya. Hari ini kerja? Oh, kerja ya? Oke. Kira-kira kalau saya boleh tanya, berapa tahun lagi pingin punya rumah? 3 tahun? 5 tahun? Berapa tahun? 3 tahun lagi? Oh, keren. Oke, next, Pak. Next. Oke, apa? Kalau ditanya harga nih, mau harga berapa? 3 tahun lagi pingin rumah harga berapa? 500 juta, 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, 5 miliar. Keren. Oke, nah. Berapa sebulan dari salary-mu yang bisa kamu loh, saya tanya gaji. Yang beli rumah tuh berapa? 1 juta? 3 juta? Belum pernah nabung. Itu keinginan. Oh. Teman-teman, next, Pak. Sebagian orang hidup di dunia Cinderella menurut saya. Ya, mereka tidak pernah kemampuan dan keinginannya, mimpinya. Contoh, saya kepingin rumah harga 2M. 3 tahun lagi. Begitu ditanyain, berapa yang bisa nabung? 1 juta kan? 500.000. Beberapa malah nggak pernah nabung. Nangkep ya teman-teman, kepadatan. Next, Pak. Saya mau ajak teman-teman berhitung. Ya, ini Noni ya. Hitungan bagus banget buat kamu. 2M, ini contohnya 1M aja. Ya. Oke, next. Oke. Saya kalau mau beli rumah, ada 2 pilihan. Kalau nggak kredit, cash. Saya bicarain lagi kredit, Pak. Umumnya, uang mukanya kan 20%. Berarti kita bicara berapa, teman-teman? 200 juta dong, uang mukanya. Next, Pak. Berapa lama uang muka terkumpul? Next. 200 juta bagi 2 juta, 100 bulan. Dibagi 12, maka, next. Saya butuh waktu 8 tahun 4 bulan untuk ngumpulin uang mukanya. Ya, Bu Noni ya. Jadi Anda ini kalau ngomong 2 miliar, berarti Anda butuh waktu 16 tahun 8 bulan.
kalau kamu nabung. Next. Oke, pertanyaannya begini. Belum. Berapa persenkah kenaikan harga rumah dalam 4,4 tahun gitu? Nangkep ya maksud saya? Jadi Anda nabung, oke, dengan kenaikan harga properti, gede mana? Tinggi mana? Tinggi properti. Next, Pak. Properti rata-rata naiknya 15-20%. Gaji kita rata-rata naiknya 5-10%. Pertanyaannya, Anda mimpi atau beneran? Itu sebabnya kenapa banyak orang bermimpi pingin punya rumah, nggak pernah kebeli rumahnya, hanya mimpi, Pak. Kenaikan harga gajinya nggak sama, Pak. Kencengan rumah, Pak, naiknya, Pak. Sampai sini dipahamin ya, teman-teman ya. So, pertanyaannya gimana dong, Pak? Belum, Pak. Pertanyaannya adalah gimana dong? Dua aja pilihannya. Lupakan mimpimu, atau kamu cari pekerjaan atau bisnis yang bisa mengalahkan inflasi. Nah, cuman itu pilihannya. Ya udah, lupakan mimpi rumah 1M, turunin dari 100 juta aja. Mungkin masih masuk akal gitu. Atau kamu cari bisnis yang bisa mengalahkan inflasi. Oke, kenapa? Karena next, Pak. Pernahkah Anda hitung bahwa gaji kita itu naik rata-rata 5%, Pak? Tapi inflasi naiknya 10-20%. Dalam bahasa kerennya gini, Anda itu kerja apa dikerjain sebenarnya. Jadi sebenarnya bos kita ini nggak pernah naikin gaji kita, teman-teman. Bos kita itu hanya menyesuaikan, biar gak di demo. Saya punya beberapa bisnis. Setiap tahun yang saya selalu perhatikan adalah aturan undang-undang UMR. Bagi pemerintah, UMR adalah upah minimum regional. Bagi kami pengusaha, itu adalah upah maksimum regional. Nangkep ya? Selama saya ikutin UMR, aman. Saya nggak mungkin di demo. Jadi kalau UMR-nya Surabaya adalah 4,5 atau 4,6, ya saya 4,6. Nggak mungkin saya jadi 5 juta, 6 juta, 10 juta, itu nggak mungkin gitu. Paham ya teman-teman ya? Rata-rata, pemerintah menaikkan gajinya, rate-nya antara 5% sampai 7%. Di atas itu semua pengusaha berteriak, teman-teman. Anggap ya? Sedangkan inflasi di luar sana naiknya 10-20%. Jadi sebenarnya apa, teman-teman? Gaji kita ini sebenarnya nilainya tambah turun. Ya, Pak ya? Jadi ketika Anda dinaikin gaji dari 4,5 jadi 5 juta bulan tahun depan, Pak, jangan seneng. Karena sebenarnya inflasinya lebih dari itu. Jadi sebenarnya juga, makanya kenapa kita gaji udah gede, Pak, mau beli rumah nggak kebeli-beli. Perasaan gaji naik terus tiap tahun. Tapi kok tambah mahal ya? Kenapa? Next, kita lihat ya. Nah, ini contoh teman-teman. Next, Pak. Saya kasih satu ilustrasi buat Bapak Ibu lihat bahwa di tahun 1973, emas itu 2.200 per gram. 2003 jadi 96.000. 2023, 20 tahun kemudian, harga emas lonjak 1000%. Pertanyaannya adalah, next, berapakah melonjaknya gaji kita selama 20 tahun? Cuma 252%. Jadi tambah lama teman-teman, tambah tahun, gaji Anda semakin sedikit bisa beli emas. Karena emas inflasinya ngeri, Pak, luar biasa, Pak. Terus terbangnya luar biasa. Apalagi lagi perang kayak gini kan. Gold terbang. Ini udah kalau Anda main forex ini udah di 2000 sekarang. Sekarang 1952, 1960 gold. Tapi coba perangnya nggak berakhir, terbang lagi tuh, ke atas gitu. Bisa 2000, 2100, 2200, mungkin, sangat mungkin. Ya, next, Pak. Oke, ini berbicara bensin. Seperti Anda ketahui bahwa bensin adalah sumber inflasi. Bensin naik, semua inflasi, karena semua pakai bensin, gitu kan? Bensin naiknya 2003 ke 2023 itu 553%. Dari 1.800 ke 10.000. Gaji kita, next Pak, naiknya 252. Oke Pak, naik lagi Pak. Ke bawah. Kenaikan BBM lebih cepat dari gajimu Pak. Itu sebabnya saya bilang Pak, gaji naik 5%, inflasi bisa 10-15. Jadi bagi saya pribadi, kerja ikut orang itu nggak mungkin kita ini bisa kaya. Itu bagi saya. Nggak tahu bagi Bapak Ibu ya. Saya punya prinsip bahwa setelah saya kerja, pindah, keluar, masuk, saya punya satu kesimpulan. Kerja ikut orang ini nggak bisa kaya.
Kerja ikut orang itu hanya untuk cari pengalaman, cari relasi, ya kan? Cari mau ngapain saya nih, mau bisnis apa gitu. Setelah ketemu, ya segera terbang dari tempat itu, harus pindah gitu, harus keluar. Karena apa? Karena jelas semua data menunjukkan bahwa inflasi nggak bisa dikalahkan oleh kenaikan gaji kita. Artinya apa? Setiap tahun saya ini bukan tambah kaya, tambah miskin. Secara angka saya naik, secara kekayaan saya turun. Oke? Next. Nah, kalau kita bicara bisnis, pertanyaannya, kita mau bisnis apa? Ya kan? Enak aja Pak ngomong bisnis Pak. Bisnisnya apa? Ada 3 jenis bisnis di muka bumi ini, teman-teman. Ya. Oke, next. Belum Pak. Belum. Yang pertama adalah bangun bisnis dari nol. Ya, kalau bangun bisnis dari nol ini, Anda boleh bangun apapun. Bangun rumah makan, bangun hotel, buka warung kecil-kecilan kayak begini. Intinya adalah kalau bangun bisnis dari nol, semua sistem Anda yang ngatur, Pak. Mulai dari sistem pembukuan, sistem stok, sistem pengiriman, sistem marketing, sistem promotion, pikiran dewe, bahasa Jawanya. Atur-aturan. Ya kan? Nggak ada yang ngatur, kamu atur-aturan sendiri. Clear ya? Jadi berbicara, sistem Anda atur sendiri. Next, Pak. Yang kedua adalah berbicara beli bisnis yang sudah sukses. Jadi banyak bisnis di luar sana yang sistemnya udah terbukti, Bapak Ibu. Yang sudah terbukti, brandnya terkenal, penjualannya luar biasa gila gitu kan. Bisa nggak kita beli? Bisa, asal Anda ada duit aja bisa. Banyak, contohnya apa? Contohnya ini Sampurna. Sampurna itu dibeli oleh Philip Morris tahun 2015. Bener ya? 2015. 2005 ya? Sorry, 2005. Dibeli oleh Philip Morris, harganya 52 triliun, Pak. Kenapa? Karena udah jalan banget, Pak. Pasar rokok terbesar di Indonesia ya adalah Sampurna, teman-teman. Nangkep ya, teman-teman ya? Dibeli oleh mereka berapa? 52 T. Kenapa? Philip Morris langsung caplok raksasa, Pak. Langsung jalan, Pak. Sistemnya udah terbukti, cuannya udah kelihatan, setiap tahun udah bisa lihat, ya kan? Terus sistem distribusinya udah lihat semua, ya udah ini menguntungkan. Ya tinggal hitung-hitungan aja, kapan BEP-nya. Oke? Banyak perusahaan raksasa dibeli oleh raksasa, banyak sekali. Tapi ya duitnya juga raksasa, Pak. Itu cara berbisnis yang kedua. Yang pertama, kamu pikir sendiri, ya kan? Atur sendiri sistemnya. Apakah pasti profit? Belum tentu. Masih 50-50 ya, Pak. Bisa untung, bisa rugi. Oke, cara ketiga. Beli sistem bisnis orang. Ini lagi ngetrend, teman-teman. Jadi, ada orang yang bikin sistemnya, ngatur distribusinya, ngatur keuangannya, ngatur marketingnya, ngatur pemasaran. Kita sebut franchise. Kita tinggal beli sama dia. Ini aku beli sistemmu gitu. Tentu teman-teman tahu dong, kayak AW lah, KFC lah, McDonald lah, Starbucks lah, Indomaret lah, dan kawan-kawan. Itu sistemnya franchise, teman-teman. Franchise juga hati-hati. Next, Pak. Oke. Franchise juga hati-hati. Kenapa? Karena nggak semua franchise juga pasti sukses. Saya melihat beberapa teman-teman juga buka Indomaret juga gagal. Ada kalau bukanya nggak tepat banget ya sepi. Contohnya ya salah satunya yang ada buka di Kijang Tanjung Pinang ya, sepi gitu. Karena kenapa? Karena di sekelilingnya tuh warung-warung kecil tuh harganya lebih murah 1.000, 2.000. Desa tuh begitu berpengaruh dengan selisih 1.000, 2.000 gitu. Sampai hari ini juga belum bisa rame dari sana. Jadi nggak mesti franchise itu pasti sukses. Tapi ini cara berbisnis yang paling mudah. Kenapa? Karena Anda udah nggak pusing mikirin sistemnya. Ya, nggak usah bingung mikirin pengiriman, mikirin stok, mikirin order. Nggak usah pusing, Pak. Mereka yang mikirin semuanya. Clear? Kalau ada 3 pilihan ini, yang mana pilihanmu pertanyaannya? Yang ini bikin sendiri, yang ini mahal, yang ini juga mahal. Ya, franchise itu tergantung juga, teman-teman. Tergantung franchise apa yang kamu beli. Saya kasih contoh, next, Pak. Jadi gini, teman-teman. Kita punya bisnis, itu seperti Indomaret sebenarnya. Ya, kalau di Indomaret, saya harus beli pakai uang. Ada yang tahu nggak berapa, Pak? Kalau saya mau beli sistem bisnis Indomaret, berapa duitnya? Pernah tahu nggak? Saya punya klien itu 15, Pak, Indomaretnya. Jadi dia cukup banyak cerita sama saya. Berapa modalnya zaman dulu ya, Pak? Saya nggak tahu ya sekarang. Tapi mirip-mirip kurang lebih lah saya rasa.
Zaman itu kalau Anda mau buka satu Indomaret kurang lebih 1 M modalnya, ya Pak ya. Itu udah termasuk peralatan, franchise fee-nya minimal 5 tahun. Oke, franchise 5 tahun, peralatan komputer segala macam, bla bla bla, termasuk izin kurang lebih 1 M. Di luar dari tempatnya terserah Anda, tapi dia survei. Kalau tempatmu terlalu nyelempit sampai ujung dunia juga dia nggak mau. Minimal harus ada mobil bisa lewat, bisa parkir, dan segala macam. Dan Indomaret paling seneng kalau ada Alfamart sebelahnya. Perhatiin nggak? Ya, Alfamart juga sama, paling seneng kalau ada Indomaret di sebelahnya. Makanya kalau ngajuin Indomaret, cari Alfamartnya di mana ada, kamu ajuin pasti disetujuin. Ya, karena mereka tuh selalu bersaing. Dan mereka bukan saudara, Pak. Mereka adalah kompetitor. Seru ya, satu buka. Oke, pertanyaannya begini. Untuk membuka satu Indomaret, butuh berapakah modalnya? 1,5 M lah ya Pak ya, kurang lebih ya. Jadi 1 M untuk sistem, 500 untuk tanah. Kurang lebih butuh 1,5 miliar. Pertanyaannya gini, bisa untung berapa? Pernah tahu kok mungkin Indomaret bisa untung berapa? Oh nggak pernah tahu ya? Bapak pernah tahu? Ada teman mungkin punya nanya-nanya, nggak pernah tahu? Oke. Rata-rata untung dari Indomaret itu bisa 20-30 juta. 1 bulan. 1 bulan, Pak. Jadi kalau saya hitung BEP-nya, kurang lebih butuh waktu 4 tahun 6 bulan. Baru kamu BEP, Pak. Ya, kalau itu lancar, Pak. 30. Kalau Anda nggak lancar, 20, 25, ya lebih lama sedikit. Ya. Oke, clear ya sampai sana ya. Karena nasabah saya punya 15, Pak. Kalau saya hari ini punya Indomaret 1, income-nya 30 juta, pertanyaan saya mau 300 juta berapa saya punya Indomaret? Kali aja. Tuh. Ya, kurang lebih untuk bisa memiliki teman-teman. Bedanya di bisnis Anda nggak perlu ngekejar rutin denda cara banyak nomor. Kami franchise. Next Pak. Jadi 3 sumber income, teman-teman. 1 dari produksi sendiri. Nah, tim. Terus jelaskan pertama. Kita segen. Jadi pertama, teman-teman, segen asuransi. Tugas kita nih adalah 2 kali per tahun. 1 juta. Ya. Mungkin masih 20 banyak ya. Nanti saja dulu di kami yang ada di gampang. Penting mengerti cara. Target 20 setahun itu bukan hal yang susah. Oke, yang pertama 1 juta premi. Next. Dengan apa 200 juta per tahun. Nah, salah teman. Dengar ini langsung berarti dijadi show. Kita. Kamu ini loh menjadi master franchise. Kamu ini harus mengerti produk yang dijual oleh diri. Bagaimana kamu bisa menurunmu answer itu kamu apa yang dijual? Jual, ayo belajar jualan produk biar ngerti. Setelah mitra sama Anda mau sama Anda bawa daripada gua nggak bangun bisnis aku coba jadi 5 setahun ya Pak, cari 5 teman Anda susah atau gampang? 5 Pak, bukan 5.000, bukan 500, Anda cuma cari 5 yang harus next Pak, next hanya jualan 2 setahun. Kalau para MDRT atau startup dengar cerita setahun cuma jual 2, ketawa Pak dia Pak. 2 case, ya setahun 2, gak niat itu. Agent gak niat itu. Agent gak serius. Tapi salah satu cara Anda untuk naik ke jenjang berikutnya yang lebih tinggi, inilah syaratnya. Sederhana sekali. Pribadi 20 case,
cari 5 orang, 2 casean, 1 jutaan, selesai. Anda promosi jadi AAD. Oke, next. Total berarti kalau 1 juta kali 12, 2 juta kali 12 berarti kan kurang lebih 24 juta. Saya hitung diskon 20 jutaan, biar gampang hitung. 100 juta di bawah, 200 juta di atas, total Pak. Total 300 juta, klik, Anda promo to AAD. Gampang ya teman-teman ya, promosinya ya. Oke, next. Sekarang saya di AAD. Di AAD, saya jualnya 30 polis. Ya, tadi 20, saya belajar jadi jual 30, 1 jutaan, next Pak. 300 juta api berarti kan. Next Pak, total. 5, tetap kita harus punya 5. Dan dari 5, kita harus bantu 2 orang ini promosi jadi AAD. Dipahami ya teman-teman ya? Saya kan punya 5 nih. Kan saya bilang tadi, tugas Anda adalah bikin orang-orang di bawah Anda seperti Anda. Selesai. Tahun kemarin saya udah AAD. Tahun ini berarti apa tugasnya? Buat orang itu AAD. Jadi saya harus duplikasikan dari 5 orang itu 2 aja seperti saya. Jual pribadi 200 juta, kaki di bawah 100 juta. Oke? Maka 2 orang ini promosi jadi AAD dengan omset kurang lebih 600. Oke? Saya harus terus cetak AAD kan? Next Pak. Tambah 2 lagi, totalnya 2 jutaan juga sama. Jadi kalau Anda ditanya, Pak, kerjaanmu apa setiap hari? Kamu jual asuransi ya? Enggak. Kerjaan saya setiap hari adalah mentransfer ilmu saya, Pak. Sama orang yang sepakat dengan saya bahwa kerja ikut orang itu nggak bisa kaya. Lu sepakat nggak? Sepakat. Oke. Mau nggak gua ajarin lu kaya? Lu mau, aku transfer ilmu. Kerjaku hanya mentransfer ilmu, Pak. Saya join di asuransi udah 21 tahun, teman-teman. Saya udah nggak pernah jual asuransi ini udah 19 tahun sebenarnya. Udah 18-19 tahun saya nggak pernah. Saya hanya mentransfer ilmu, Pak. Ngajarin orang bagaimana caranya Anda bisa seperti saya. Clear ya, teman-teman ya? Oke, next. Total 100 juta berarti total adalah 1 miliar kurang lebih. Jadi seorang AAD yang naik promotion itu dengan omset 1 miliar. Kurang lebih begitu. Jadi 1 miliar ini bukan berasal dari penjualan pribadi, teman-teman. Dari timnya. Nah, kalau udah ngomong tim, orang-orang negatif langsung mikir gini, berarti ini MLM ya? Enggak, teman-teman. Bisnis itu harus berbicara membangun jaringan, network. BCA juga bangun network, tapi bukan MLM. Betul ya, teman-teman ya? BCA cabangnya banyak kan, teman-teman? Banyak kan? Di setiap cabang BCA ada kepala cabangnya. Ada tellernya nggak? Ada kan? Ada satpamnya kan? Orang-orang itu perlu di-training dan dilatih nggak, teman-teman, untuk jadi teller yang bagus? Teller BCA itu loh, perlu dilatih nggak, Pak? Di-training, dilatih, diajarin, kan? Sampai dia pinter, kan? Udah ditransfer ilmunya, ya dia kerja. Paham ya, teman-teman ya? Jadi, berbicara bisnis, kita harus terbiasa berbicara tentang networking. Kita bangun tim. Ini kita bangun tim. Loh. Oke, next, Pak. Kita promo tuh AD. Nah, ini yang menarik. Pertanyaan gini kan. Terus ngapain sih Pak? Aku ini capek-capek rekrut 5 orang, transfer ilmu, ngajarin, ngapain gitu kan? Karena kita ada bonus yang kedua disebut overriding, teman-teman. Next Pak. Sebagai agen, komisi kita 35%. Tapi, oke, sebagai AAD, kita dapat 75%. Apa artinya, bos? Artinya gini loh. Kalau Anda dapat 1 juta rupiah, Pak, saya ini dapat 750. Kalau Anda dapat 10 juta, aku dapat 7,5. Kalau saya pengen income 100 juta, saya tinggal perlu punya 100 agen. Yang income-nya 2 jutaan. Kurang lebih 100 juta lebih komisi saya. Jadi kalau Anda dengar orang-orang asuransi berincome 100 juta, 200 juta, 500 juta, ingat, bukan dari jual pribadi. Bukan, Pak. Salah itu, kaprah itu. Tugas kita adalah membuat orang lain sukses. Ketika dia sukses, Anda sukses. Dia semakin sukses, Anda semakin sukses. Selesai. Simple. Karena kita ada overriding 75%. Next, Pak. Ketika ada ini yang gila, Pak. Kita dapat lebih gede dari tim di bawah kita. Jadi kalau agent saya 1 juta, saya 1,1 dapatnya. Kalau agent saya komisinya 10 juta, saya 11 juta.
Sekarang saya mau tanya buat para pebisnis yang ada di ruangan ini, yang buka toko, buka usaha. Anda kerja, misalkan contoh kita ngomong toko bangunan. Saya pakai sales, tak suruh keliling, tat. Anda pasti ngitung dong, profit Anda berapa? 30-40%. Betul? Mau untung 110%? Waduh, berat Pak. Kita 110% loh. Nggak pakai modal lagi. Kita suruh sales keliling, masih ada risiko diciak. Dibawa lari kan, uangnya. Kita apa yang mau dibawa lari? Semua sistem transfernya ke Pru. Nggak ada celah untuk orang bisa bawa lari uang. Oke? Next Pak. Nah, kurang lebih teman-teman, ini yang di bawah ini gambaran. Kalau jadi agen, penghasilan Anda 90 juta, AAD 208 juta per tahun, AD 552 juta per tahun. Untuk sebuah bisnis yang tidak menggunakan modal, Pak, hanya bodol link. Apa sih Pak modalnya orang asuransi ini? Kenalan Pak. Saya sering ketemu para pengusaha yang jadi agen saya, ditanyain. Saya bilang gini, Anda ini punya kenalan, teman gereja, teman lari, teman sekolah. Anda tahu nggak, di bisnis asuransi, orang beli karena percaya Pak. Itu alasan pertama orang beli asuransi. Orang percaya karena Anda sudah membangun hubungan ini bertahun-tahun. Jadi kamu ngomong itu sebenarnya sebentar aja. Orang tuh closing. Karena pertanyaannya Anda mau di closing orang lain atau Anda yang mau closing. Silakan Anda pilih. Paham ya teman-teman ya? Next Pak Nathan. Nah ini yang menarik dan gila. Di dunia tradisional, kalau saya udah gini. Saya misalkan nih, saya ini seorang koki. Ya, jago nih koki. Terus tiba-tiba bos saya bilang, itu loh ada koki baru. Tolong kamu ajarin kan? Siap bos, saya ajarin dia, ilmu saya 100%. Apa yang terjadi Pak? Orang ini jadi apa saya? Jadi saingan. Bener ya? Kalau saya bos, tukang masak gitu kan, ngajarin koki saya nggak bisa masak, sampai pinter kayak saya, dia pinter, dia buka sendiri Pak. Sering dengar cerita seperti itu? Banyak, Apeng aja ada tiruannya kok. Yang buka Apeng itu Shirley di daerah perumahan saya San Antonio juga itu anak buahnya Pak Apeng sebetulnya. Saya kan ngobrol, kenal sama dia. Mirip rasanya kalau pernah makan Shirley ya. Tapi sekarang agak kurang. Shirley lah. Shirley ya. Pokoknya di perumahan saya tuh Pak Antonio. Kalau di Pontianak juga ada Polo dan Apollo namanya Pak. Bosnya Apollo, tiruannya Polo. Sebelah-sebelahan lagi. Oh, keren itu. Anak buahnya yang buka itu. Di bisnis saya, next Pak. Di bisnis saya, ketika saya ngajarin tim saya, sampai pinter Pak. Lebih pinter dari saya, lebih hebat dari saya tetap dapat income dari dia. Gila sistem ini. Jadi saya nggak perlu takut menumpahkan semua ilmu saya, ngajarin dia sampai pinter, bahkan lebih pinter dari saya. Dia semakin sukses, lebih sukses dari saya. Nggak apa-apa, tak doa no, kamu lebih sukses. Aku dapat 6% Pak. Kita dapat 6% kedalaman, 6 kedalaman. Dari omset. Ya, kalau dari komisi 10%. Gila. Clear ya? Oke, saya kasih ilustrasi teman-teman. Jika saya melakukan tugas saya duplikasi 2. Tadi kan saya udah bilang kan, tugas saya setiap tahun adalah menduplikasi 2. Menduplikasi 2. Ini saya buat ilustrasi hitung-hitungan. Kalau saya di tahun keempat ini, AD1 kan tahun keempat, saya sendirian nih, promosin 2 gitu kan, maka jadi 3 kan. Kurang lebih income saya 75 juta sebulan. Alias setahunnya 900 juta. Kalau tahun berikutnya, 3 kan jadi 9. Bener ya, kelipatan kan, N pangkat 2 kan. Berarti 150 juta, di AD3, 400 juta. Di AD4, kita punya 81 AD, kita punya income 1M sebulan. Di AD5, kita punya 243 AD, 3 miliar per bulan, alias per tahun 36 M. Dan di AD6, kita punya 729, kita punya 9 miliar alias 108 M per tahun. Mungkin di luar sana, teman-teman, orang-orang ini nggak pernah terbayang, di hidupnya dia punya income sampai miliaran. Bahkan mungkin banyak orang bilang, kita ini hoax. Ini hoax Pak, nggak masuk akal Pak. Mana ada orang bisa income 1 miliar, 100 juta, 200 juta, nggak masuk akal. Kenapa? Karena mereka tidak membangun jaringan. Cuman itu jawabannya.
Di bisnis kami ini, sekali lagi saya tekankan, income miliaran ini bukan dari jual asuransi pribadi loh, Pak. Bukan. Tapi dari mengembangkan orang, mentransfer ilmunya, promosi 2, promosi 2, promosi 2, setiap tahun. Kalau bisa 5, lebih bagus lagi. Paham ya teman-teman ya? Kan tergantung kemampuan anak-anak. Next. Anggap aja teman-teman, planning ini nggak sesuai rencana. Anggaplah, nggak bisa promosi tiap tahun 2, kadang promosi, kadang enggak. Tapi tekun dijalanin. Anggaplah 10%-nya aja dari 9 miliar. Masih lumayan Pak, 900 juta teman-teman. Meleset itu loh, 90%-nya nggak capai. Cuman 10-nya aja, masih lumayan. Oke, next Pak Nathan. Sorry, sekali lagi sorry, saya nggak ada bermaksud untuk pamer atau enggak. Kira, saya yang satu lagi belum sempat saya pasang. Ini adalah income saya di tahun 2000. Benar ya? 11 kalau saya. Sudah kurang 480. Mungkin di luar sana income gue nggak masuk. Yang itu 15. Sangat bukan saya jadi tahu Pak, kalau asuransi dari rumah gitu kan ketemu banyak yang bisa tawarin, tapi kemudian Anda saya boleh asa dan kalau bisa Anda dapat yang dahsyat. Pertanyaannya gini kan, sebenarnya jual asuransi itu jual apa? Kepercayaan. Jual apa? Anda kan jual asuransi, jual apa? Gak paham juga. Ya, Noni di atas. Anda jual apa? Jual asuransi itu jual apa? Gak tahu juga. Wah, ini gawat nih. Pak, wah ini orang hebat nih. Apa Pak? Kalau jual asuransi jual apa Pak kira-kira Pak? Hah? Jual lapangan? Oh, jual harapan. Next Pak. Jual duit Pak. Saya kalau ditanyain sama agent saya, calon agent saya, kamu tahu nggak jual asuransi jual apa? Jual duit. Orang gila itu loh Pak, masih minta duit Pak. Orang gila loh, ngerti duit Pak. Apalagi orang waras. Anda sakit butuh uang nggak? Anda pensiun butuh uang nggak? Anda mau sekolah butuh uang nggak? Anda cacat butuh uang? Anda sakit kritis butuh uang? Saya kasih Anda uang, selesai. Saya jual bisnis uang Pak. Siapa yang nggak mau uang? Tinggal pertanyaannya adalah bagaimana Anda mentransfer cara jualnya ke orang, kan gitu kan? Clear ya teman-teman ya? Jadi 20 case, bagi kami itu gampang, kami jual uang kok. Oke, next. Menurut Pak Najwa, salah satu urutan profesi termahal, agen asuransi masuk Pak. Ini Mata Najwa yang ngomong Pak, bukan saya Pak. Jadi mereka tahu bahwa orang-orang asuransi ini income-nya ngeri-ngeri. Yang fokus ya, yang fokus bangun tim ya. Itu udah ngeri-ngeri punya. Pak. Nah, tadi kan saya bilang kita jual uang. Ini buktinya teman-teman. Tadi udah disampaikan oleh Pak Munir di depan. Saya pertegas dengan clipping ini, Anda lihat baik-baik bahwa kita total kasih uang orang. Pernah lihat duit 1T Pak? Sama Pak, saya belum pernah lihat. Itu lagi dijadiin koin Pak. Dimasukin rumah sampai penuh itu Pak. Sampai amber itu. Banyak Pak 1T 500-an ya. Bener Pak. Sampai ngitung ya iso di sini. Ini bukti bahwa Prudential ini jual duit gitu. 20 tahun yang lalu di zaman saya jadi gen teman-teman. Itu masa-masa yang sulit. Karena zaman itu penduduk Indonesia berpikirnya tentang, oh kamu itu dungano saya mati ya. Doakan saya mati. Zaman itu ya. 20 tahun yang lalu. Hari ini penduduk Indonesia lebih pinter. Dia nyari produkmu bedanya apa sama yang ini. Kenapa? Karena sebenarnya saya udah prediksi dari 15 tahun yang lalu, saya udah prediksi bahwa Indonesia ini cepat atau lambat semua akan punya asuransi. Cepat atau lambat. Saya udah ngomong itu. Boleh buka rekaman saya, video saya 15 tahun lalu. Kenapa? Karena pemerintah Indonesia mensupport Indonesia punya asuransi semuanya.
Apa Pak buktinya? Buktinya BPJS. Kan orang yang nggak seneng asuransi karena berbentuk PT kan mau nggak mau ikut kan sekarang. Si petugas datang, kamu PT loh, kamu harus ikut loh. Kalau nggak bisa perpanjang domisili, ya udah ikut. Terpaksa Pak ikutnya Pak. Karena dia punya, terus karyawannya sakit, dia coba kan. Cobalah. Wih, bisa dibayar ya. Tapi ngantrinya 1.000 orang. Cari yang bagus swasta. Swasta siapa carinya? Ya Prudential lah, AXA lah, Allianz lah, you tahu kan? Cepat lambat mindsetnya bahwa asuransi itu nggak bayar, terkikis dengan pengalaman yang dilakukan oleh dia. Saat itu Pak, jual asuransi ini mudah. Habis ini dipahami ya teman-teman ya. Oke, next mana? Woi, tapi kan udah banyak dong kalau gitu dong. Next lagi. Ini datanya teman-teman. Ini data statistik yang mengatakan bahwa penetrasi asuransi jiwa itu masih sangat rendah di Indonesia. Jadi di daerah NTT lah, di daerah Gili Trawangan, lalu lebih banyak yang nggak punya daripada yang punya. Betul ya? Karena mereka belum teredukasi dengan baik. Tugas kita ini mengedukasi mereka. Jual apa? Jual duit, Pak. Dan menurut saya asuransi ini tambah lama tambah subur, tambah diperlukan orang. Tahu nggak kok kenapa? Kalau asuransi itu tambah lama tambah dibutuhkan orang, tahu nggak kenapa? Ada satu alasan yang sangat penting. Apa kok kira-kira? Nggak punya gambaran ya? Oke. Kalau menurut saya gini, setuju nggak kok? Bahwa semakin lama biaya berobat ini masuk rumah sakit tambah lama tambah mahal. Setuju ya? Jadi kalau nggak mau kamu pasti cari asuransi Pak. Saya ke Singapura, anak saya sakit Pak. Mau rawat inap, dokternya bilang sama saya, mau ini kayaknya rawat inap 4 hari. Lu siapin si PT 400 juta. Di depan Pak. Kalau nggak, lu nggak boleh, kalau lu nggak punya asuransi. Jadi kalau di Singapura Pak, udah 100 juta sehari Pak, rata-rata untuk rawat inap. Ngeri ya. Coba teman-teman perhatikan, usus buntu hari ini masuk sama 20 tahun lalu berapa? Kami punya data. Berapa 20 tahun lalu usus buntu? Pak Budi? 20 tahun lalu, 15 tahun lalu. Ali 10. Sekarang berapa Pak? Usus buntu. Bisa 140 juta loh. Terus lu gak punya asuransi bos. Mau dijual mobilnya, rumahnya, sepedanya. Bangkrut Pak. Nangkep ya teman-teman ya. Banyak orang ngakali sistem. Ketika dia udah sakit butuh ratusan juta, dia langsung daftar BPJS. Ini kasihan nih pemerintah kita nih. Underratingnya gak kuat gitu kan. Dia daftar, tunggu Pak 2 minggu ya, seminggu 2 minggu baru klaim. Yang klaim ini yang udah sakit Pak, yang udah pasti klaim puluhan ratusan juta. Gimana nggak jebol tuh BPJS? Tapi itu tadi, namanya BPJS ya pasti generik. Lu ngantri, lu tunggu ribuan orang yang cuci darah ya lu tunggulah. Kalau orang kaya mana mau Pak. Tunggu 1.000 orang mati dia Pak. Jadi saya bilang asuransi nggak mungkin mati bos. Selama inflasi tambah gila, orang pasti cari asuransi. Masuk akal ya teman-teman ya? Oke, next. Next. Nah, ini contoh buktinya bahwa pertama kali dalam sejarah asuransi jiwa tembus 8%. Ini Bapak Peti yang ngomong loh, AAJI yang ngomong loh. Bukan saya yang ngomong. Mereka punya data. Nasabah, berapa banyak yang masuk, berapa banyak keluar, dia punya data. Oke, next. Nah, ini yang keren. Teman-teman, yang namanya bisnis itu harus bisa diwariskan. Kalau bisnis, saya mati, habis itu pedot, buyar, bukan bisnis namanya. Kalau kita di karyawan meninggal Pak, gaji Bapak terus dibayarkan ke anak Bapak? Nggak ada, selesai. Kalau saya punya toko, terus saya meninggal, kira-kira siapa yang nerusin Pak? Anak saya, kalau bisa nerusin. Kalau nggak bisa, tutup. Di bisnis ini Pak, anakmu bisa nerusin, nggak nerusin, income-nya tetap dikasihkan ke mereka. Keren nggak coba? Tak ulang ya, Anda udah bangun kerajaan besar nih, udah capek nih 15 tahun, 20 tahun Anda bangun kan? Udah gede nih, tiba-tiba Anda meninggal, jebret. Terus gimana income yang saya hasilkan dari tim saya? Padahal istri saya ini nggak ngerti asuransi. Tetap terima Pak. Itu udah ada di aturannya kita. Nah ini adalah contoh teman-teman kita yang sudah meninggal dunia. Ya, ada yang dari Jakarta, ada yang dari Semarang, ada Sidoarjo, Surabaya juga ada beberapa teman saya. Ya, Bu Eva itu juga meninggal, Pak Husen juga meninggal, itu teman-teman saya. Yang saya kenal ya, yang ini beberapa gak kenal. Dan ini resmi dari Prudential.
Jadi bisnisnya keren nggak sih? Udah gila, dibangun gila-gilaan, bisa diwariskan lagi. Kalau menurut saya sih keren bisnis ini. Gitu. Layak untuk diperjuangkan, layak difokusin, layak untuk mati-matian. Ya, next Pak Naran. Oke, jadi saya simpulkan cerita saya hari ini semua begini teman-teman. Agen itu saya umpamakan adalah pedagang kecil. Lu masih dapat profit 35%. Tugasmu adalah serap semua pelajaran, belajar cara jual, belajar cara rekrut, masih agen kecil ini. Setelah itu Anda naik menjadi minimarket. Dikasih OR-nya 75%. Oke, di sana Anda udah mulai separuh-separuh, separuh rekrut, separuh jual, separuh rekrut, separuh jual gitu kan? Anda udah jadi minimarket nih. Ketika Anda AD, Pak, Anda menjadi supermarket. OR-nya udah 110%. Siapapun yang kerja menghasilkan buat gua 110%, Pak. Kalau saya punya 100 agen yang nyumbangin 1 jutaan aja, Pak. 100 juta loh income saya. Masuk akal ya? Jadi 100 juta ini bukan dari jual pribadi satu. Waduh, capek. Bisa. Banyak yang gitu, banyak, tapi capek. Ya, di Prudential ini fair. Lu mau jualan terus, ya nggak apa-apa. Anda mau bangun tim, ya nggak apa-apa. Silakan, dua-duanya dibayar. Yang tinggi oleh Pro. Tapi saya memilih membangun tim, saya. Saya nggak mau selamanya jual asuransi saya. Ya, tapi semua tak kembalikan ke teman-teman. Oke, next. Dan, oke, Anda ketika cetak AD on AD, Anda sama dengan buka cabang. Loh kok bisa Pak AD on AD buka cabang? Karena AD biasanya udah pinter. Sudah nggak perlu didampingi lagi, nggak perlu diajari prospek, udah ngerti. Paling dibimbing toh sama atasnya, harus begini. Sisanya udah jalan sendiri dia. Paham ya teman-teman ya? Oke. Next Pak. Nah, ini contoh lagi. Bener tak 20 case itu gampang? Jangan-jangan susah itu. Ini loh teman-teman. Ini tahun 2022, ini adalah tahun kemarin, Bapak Ibu. Jadi Prudential ini selalu masukin para agent-agent berprestasinya ke koran. Orang-orang yang mencapai Star Club lah, Presiden Club lah, TOT lah, COT. Ini jumlahnya teman-teman. Total ada 980 orang, terdiri dari 5 TOT, 2 COT, 923 MDRT, 39 Presiden Club, dan 891 Production Club. Pertanyaannya, tahu nggak untuk bisa masuk koran ini berapa omsetnya? Next Pak. Nih omsetnya nih. Anda kurang lebih kalau mau dapat jalan-jalan luar negeri ya, berarti MDRT ini udah pasti dapat jalan-jalan luar negeri. Biasanya kan udah Star Club kan. Anda punya premi 573. Alias harus jual ke 24 orang yang preminya 2 jutaan. Tadi kalau untuk AAD harus berapa Pak jualannya pribadinya? 20 juta. Ini perlunya berapa? 575 juta. Di Pro Pak, di Pro ya. Kasih tahu teman-teman ya. Anda kalau cuma jual 20 juta setahun, itu nggak dikasih penghargaan apa-apa Pak. Cuma dikasih jabatan AAD doang. Lu mau jalan-jalan ke luar negeri, mau ke Milan, mau ke Paris, mau kemana, lu harus 500 juta Pak preminya. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Jadi promosi AAD ini gampang apa susah? Gampang atau gampang Pak? Bisa dicapai kan? Ini ribuan orang juga bisa. Oke, paham ya teman-teman? Jadi seperti orang bilang begini, kalau saya mau makan gajah, jangan dilihat gajahnya, kegedean. Jangan dilihat income ratusan jutanya dulu. Anda pusing nanti mikirinnya. Anda cuma fokus ke diri Anda, produksi 20 case, cetak 5 orang, produksi 2-an. Setiap tahun itu aja yang kamu lakukan 2 orang. Udah selesai. Lama-lama itu tercapai. Oke teman-teman, next Pak Nathan. Itu aja dari saya. Thank you, saya kembalikan ke MC.